Hai guys, emang harus ya kalau jadi senior itu suka nyuruh-nyuruh? Emang harus ya kalau kita jadi junior mau disuruh-suruh sama senior? Dan selamat datang kembali di Audio Kehidupan, tempat di mana kita bisa berhenti sejenak mendengar suara hati kita dan merenungkan hal-hal yang sering kita alami tapi jarang kita tanyakan seperti apa sebenarnya. Episode kali ini ada sebuah pertanyaan yang sering muncul di dunia sekolah, di dunia perkampusan, bahkan di dunia kerja, dimanapun kamu berada deh. Dan satu pertanyaan itu adalah, emang harus ya kalau jadi senior itu suka suruh ini dan itu? Dan kita akan coba menelusuri, membahas bersama untuk untuk mengerti deh situasi itu, bukan untuk menyalahkan, bukan juga untuk menyudutkan senior, oke guys? Tapi untuk memahami apa sebenarnya makna senioritas dan kenapa terkadang berubah menjadi beban bagi yang ada di bawahnya. Dan aku yakin pasti kalian juga pernah merasakan ini guys. Duduk secara nyaman, tarik nafas pelan, dan biarkan suara ini menuntunmu selama beberapa menit ke depan ya guys. Kemudian jangan lupa tinggalkan tombol like-nya, tinggalkan subscribe-nya, dan tinggalkan komentarmu di bawah ini guys. Kamu tim senior atau tim junior guys? Sebelum kita mulai, tanyakan pada dirimu sendiri. Senior, kata itu terdengar sederhana banget kan? Tapi menyimpan banyak makna guys. Menyimpan sisi-sisi putih hitamnya guys. Senior bisa berarti yang lebih dulu, yang lebih tua gitu. Lebih dulu masuk sekolah, lebih dulu masuk kampus, lebih dulu masuk ke dunia kerja. Tapi entah sejak kapan lebih dulu itu berubah menjadi lebih tinggi. Dari sekadar posisi waktu menjadi posisi kuasa guys. Dan disitulah pertanyaan ini lahir. Kenapa harus ya kalau jadi senior itu suka suruh ini dan itu? Aku ingat masa-masa sekolah ada sebuah aturan tak tertulis begini guys. Kalau kamu junior maka kamu harus siap disuruh. Suruh ambil barang lah, suruh beliin makanan yang mau apalah, yang disukai oleh senior lah, harus mau walaupun jaraknya jauh lah, suruh mengurusi hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dikerjakan sendirilah. Tanda kutip yang nyuruh itu malas ya guys. Dan lucunya semua itu diberi label indah untuk latihan mental. Katanya sih seolah-olah disuruh-suruh itu akan membuat kita lebih kuat. Padahal ya guys, yang sering terasa justru sebaliknya. Ya lelah lah, otomatis marah tapi tidak berani melawan, ya kan? Kayak ada unek-unek di dalam hati itu yang ingin kita keluarkan tapi nggak bisa guys. Kenapa? Ya itulah yang dikatakan dengan senioritas. Lalu di kampus situasinya tidak jauh beda juga ternyata. Ada yang bilang kalau kamu junior kamu harus hormat tegak kepada senior kamu. Lalu hormat itu diterjemahkan dengan cara patuh atau dengari gitu ya guys. Bahkan ketika tugas yang diberikan tidak masuk akal. Hormat memang penting guys, tapi bukankah hormat seharusnya lahir dari hati, dari niat gitu, niat dari hati, bukan dari rasa takut, ya kan? Apakah benar cara membentuk kebersamaan adalah dengan memaksa junior untuk melakukan sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerti? Apakah benar gitu junior harus melaksanakan tugas yang dipaksa itu? Gimana guys? Di dunia kerja juga begitu, bahkan lebih parah guys. Kata senior sering berubah jadi alasan untuk mendelegasikan semua hal yang tidak menyenangkan itu. Kamu kan masih baru katanya, kerjainlah dulu itu. Kamu kan junior, kamu harus tahan banting lah. Pernah nggak kamu dengar gitu guys? Atau ya guys, aku udah lebih lama di sini, jadi kamu harus nurut kataku. Nah, kalau kamu pernah, tinggalkan komentarmu di sini, tinggalkan jejakmu kalau kamu pernah digitukan. Kalimat-kalimat itu terdengar biasa, bahkan wajar di telinga senior kita, ya kan guys? Tapi sebenarnya kita berhenti sejenak deh, lalu bertanya, apakah benar menjadi senior berarti punya hak untuk menyuruh tanpa mempertimbangkan perasaan, apalagi dengan kata-kata kasar, atau cara nyuruhnya itu nggak pakai kata tolong? Apakah benar gitu? Aku tidak menolak konsep senioritas. Senior memang punya pengalaman lebih, punya track record yang panjang gitu. Senior seharusnya bisa jadi panutan kan, jadi pelindung kan, jadi penolong dan bahkan penentu kan. Kayak
memberikan ilmu kan kepada kita yang baru-baru ini. Tapi masalahnya peran itu sering disalahgunakan loh guys, pasti banget itu. Alih-alih melindungi, senior malah jadi menekan kamu junior yang baru datang ke kampus itu, ya kan? Menekan kamu junior yang baru masuk ke dunia kerja. Alih-alih menuntun, senior justru jadi penghalang untuk kita mendapatkan ilmu, penghalang untuk kita dipuji bos, padahal kita mampu untuk menyelesaikan tugas itu guys. Dan ketika budaya itu diteruskan dari tahun ke tahun, terciptalah lingkaran yang tak berujung, kayak lingkaran setan di situ-situ aja gitu. Yang dulu disuruh kini jadi penyuruh, karena kita nggak mau memberantas, kita nggak mau berhentikan, kita nggak mau putuskan senioritas itu. Yang dulunya ditekan kini jadi menekan, jadi kamu pelakunya sekarang, hanya karena merasa aku dulu juga ngalamin, jadi sekarang giliran kamu gitu. Jadi kayak seenak jidatnya memperlakukan orang seperti babu karena kita senior. Nah itu salah ya guys. Tapi mari kita pikirkan dan kita renungkan sebentar guys, apakah balas dendam itu benar-benar perlu? Apakah harus? Apakah rasa sakit di masa lalu harus kita wariskan ke generasi berikutnya? Bukankah ilmu yang harus kita berbagi ya guys? Kenapa harus rasa sakit yang pernah kita lakukan dulu gitu? Jadi ketika kamu diperlakukan seperti itu, mari kita rangkul anak-anak junior yang baru ya. Ketika kamu sudah jadi senior nanti ya guys, titik harus seperti itu guys. Bukankah lebih indah jika luka itu berhenti di kita terima, kita maafkan, kemudian kita tidak memperlakukan junior seperti itu lagi? Bukankah indah hidup damai itu? Lalu ya guys, bukankah lebih bijak jika pengalaman pahit itu kita ubah jadi pengalaman manis? Bukankah lebih enak kita lihat ketika seperti itu? Menjadi senior bukan berarti mengulang pola yang sama kan, bukan berarti mengulang pola buruk yang sama, tapi kalau yang baik oke, ya kan? Menjadi senior bukan berarti berani memutus rantai, mengatakan aku pernah disuruh ini itu, tapi aku tidak melakukan hal yang sama padamu. Itu guys yang harus kita camkan, yang harus kita lakukan kepada senior, kepada junior kita ketika kita menjadi seorang senior gitu, seorang panutan, ya kan? Senioritas seharusnya tentang teladan, tentang rapi, tentang rajin, tentang tidak telat masuk kantor gitu, tentang memberi arah bukan sekedar memberi perintah, tentang memberi pengalaman bukan tentang membagi beban, tentang menjadi lebih dulu menolong bukan yang lebih dulu menyuruh guys. Yang sering aku lihat di kantorku adalah ketika dia capek itu marah-marah ditularkan kepada orang lain, marah-marahnya kepada orang yang gak salah. Itu gak boleh ya guys, itu bikin kayak mental orang tuh kayak kena gitu, kayak mental kita tuh kayak bukan dilatih menjadi baik, tapi dilatih dirusak gitu guys. Bayangkan ya, jika setiap senior benar-benar menjalankan peran itu, junior akan merasa dihargai, rasa hormat pun hadir ketika hadirnya senior yang baik, ya kan? Bukan karena terpaksa, tapi karena tulus. Dan hubungan antar generasi akan menjadi lebih sehat, lebih banyak ilmu yang kita dapat ketika senior kita baik kepada kita, ya kan? Aku juga belajar bahwa seringkali orang yang suka menyuruh itu sebenarnya belum berdamai dengan dirinya sendiri gitu. Mereka masih membawa luka lama, mereka masih membawa hal-hal yang tidak baik pada hidupnya gitu guys. Padahal luka lama itu harusnya mereka sembuhi, dan mereka masih menganggap untuk dihormati, jadi mereka harus ditakuti, jadi kayak haus gitu, haus akan kehormatan, ya kan? Padahal tidak ada rasa hormat sejati yang lahir dari ketakutan. Hormat sejati itu tumbuh dari kekaguman gitu, kekaguman, dia pinter, aku ingin menjadi seperti dia yang pinter, yang rajin gitu, dari ketulusan, dari kehangatan yang kita berikan. Jadi memang harus ya, kalau jadi senior itu suka suruh ini itu? Jawabannya tidak guys, tidak sama sekali. Senior itu bukan jabatan, tapi kesempatan untuk jadi contoh, kesempatan untuk memberi penuntun gitu, kesempatan untuk mengubah budaya, dan kesempatan untuk menulis cerita baru yang lebih indah lagi. Mungkin pertanyaan yang lebih tepatnya adalah, kalau aku jadi senior, aku harus dikenal sebagai apa? Ya tentunya yang baik, ya kan? Lalu guys, tolong berikan hal-hal baik kepada
junior kamu ya guys, karena pada akhirnya yang akan diingat bukanlah berapa banyak orang yang pernah kita suruh, tapi seberapa banyak hati yang pernah kita jaga. Jadi jangan pernah sakiti hati juniormu yang ada di kantor ya guys. Dan untuk kamu yang mendengar ini, senioritas bukan soal siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang lebih dulu. Dan menjadi lebih dulu seharusnya membuat kita lebih mengerti, bukan lebih menekan. Dan ingat ini guys, hormat tidak pernah lahir dari paksaan. Hormat itu tumbuh dari ketulusan hati kita. Dan jika ingin dihormati, maka kita harus lebih dulu menghormati, ya kan? Tapi jangan menginjak-injak hormat itu ya guys. Dan terima kasih sudah mendengarkan audio kehidupan dengan judul kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Terima kasih sudah mengeklik audio kehidupan ini ya guys. Dan semoga kita bisa menjadi senior yang bukan hanya disegani tapi juga dirindukan oleh adik-adik yang baru masuk di kantor atau di sekolah. Dan bye bye guys, sampai jumpa di audio kehidupan berikutnya ya guys. Tetap hidup, tetap waras, dan tetap hidup dengan hal-hal baik dengan penuh makna guys. Bye bye.